Hai guys, pernah nggak sih kepikiran kenapa aplikasi TikTok bisa scroll mulus, game favoritmu anti-lag, atau chat WhatsApp kamu bisa nyampe secepat kilat? Tentu bukan sihir jawabannya, tapi ada di belakang layar. Kenalin yuk sama struktur data. Ini dia kunci rahasianya. Gampangnya tuh gini, struktur data itu cara kita ngeberesin data di komputer. Anggap aja nih, kamu punya kamar super berantakan. Semua barang campur aduk, pasti pusing dong cari kaos kaki kiri di mana. Nah, struktur data ini tuh kayak lemari, rak buku, atau laci khusus yang bikin semua barang punya tempat masing-masing. Jadi, pas butuh tinggal ambil deh, nggak pakai drama. Dalam dunia ngoding, struktur data itu tuh super duper penting. Tanpa data yang diatur rapi, program sekompleks apapun bakal jadi lambat, error, dan bikin pusing. Jadi, mereka itu tuh inti alias otak dibalik semua aplikasi canggih yang kita pakai tiap hari. Kenapa sih struktur data ini wajib banget dikuasai? Pertama, efisiensi waktu dan ruang. Bayangin Google Maps nyari info. Kalau ditanya berantakan, mungkin butuh seharian. Dengan struktur yang tepat, pencarian, penambahan, atau penghapusan data jadi super fast. Aplikasi jadi ngebut, nggak bikin ngebut. Dan yang kedua, fondasi algoritma dan pemrograman. Setiap algoritma itu loh, resep atau langkah-langkah jitu buat mecahin masalah. Itu butuh data yang terorganisir. Struktur data ini kayak bumbu utamanya. Kalau kamu kuasai ini, berarti kamu punya basic yang kuat buat jadi programmer handal. Biar makin paham, apa aja sih yang bakal kita explore di jagat struktur data ini? Kita akan kenalan nih sama tipe data primitif yang paling dasar, kayak angka dan teks. Terus ada juga tuh tipe data abstrak yang lebih kompleks. Kita juga bakal intip nih, gimana sih data itu tuh nangkring di memori komputer secara fisik. Biar nggak penasaran. Lalu ada dua kategori besar nih, struktur data linear, yang datanya itu berjejer lurus, dan non-linear, yang lebih kompleks kayak pohon atau grafik jaringan. Dan yang paling penting lagi, kita akan bahas kompleksitas operasi, yaitu seberapa pintar sebuah algoritma dalam memanfaatkan waktu dan memori. Ini diukur pakai Big O notation. Nah, kayak misalnya ON atau O log N. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, struktur data linear. Sesuai namanya, mereka ini kayak barisan teratur. Data-datanya disusun berurutan. Satu persatu, nggak ada yang nyelip atau loncat-loncat. Yang pertama dan paling sering kita temui itu array. Bayangkan rak buku di perpustakaannya, setiap kotaknya udah ada nomornya. Kita bisa langsung tahu tuh mau ambil buku di kotak nomor berapa kan? Nah, setiap kotak itu namanya indeks. Ada array satu dimensi, kayak daftar belanjaan, dan ada juga array multidimensi, misalnya tabel jadwal pelajaran atau peta tempat duduk di konser. Gampang banget kan diakses? Selanjutnya, ada linked list. Kalau array itu kayak rak buku permanen, linked list ini lebih kayak rangkaian kereta api. Setiap gerbong kita sebut node, punya data, dan yang penting, dia tahu gerbong mana yang di depannya dan di belakangnya. Dan selanjutnya, ada yang satu arah disebut singly, dua arah disebut doubly, bahkan ada yang nyambung jadi lingkaran sirkular. Ini fleksibel banget. Kita bisa nyelip atau ngeluari gerbong tanpa bikin semua gerbong lain tergeser. Pernah numpuk piring setelah makan? Nah,
Itu persis konsep Stack. Stack ini punya prinsip LIFO, last in, first out. Artinya, yang terakhir masuk dialah yang pertama keluar. Contoh paling gampang, fitur undo redo di Photoshop atau Wordmo. Setiap aksi yang kamu lakukan itu disimpan tuh di dalam Stack. Jadi, pas kamu undo, aksi yang paling baru itu yang bakal dibatalkan duluan. Gimana? Keren kan? Kalau stack itu adalah tumpukan, queue itu adalah antrian. Mirip banget kayak kamu antrian beli tiket bioskop atau di Starbucks. Prinsipnya FIFO, freeze in, freeze out. Data yang pertama masuk, dia juga yang pertama dilayani atau keluar. Ini sering banget dipakai di mana-mana, dari antrian printer, buffering, video streaming, sampai playlist musik di Spotify-mu. Ada juga versi lain seperti circular queue atau dual queue yang lebih fleksibel. Gimana? Udah mulai tercerahkan kan tentang struktur data dan jenis-jenis linear yang powerful ini? Dari array yang rapi, tingkat list yang fleksibel, stack si juru undo, sampai queue si pengaturan antrian, mereka semua ini otot di balik setiap software yang kamu pakai. Jadi, jangan anggap remeh struktur data ya. Kuasain ini dan kamu bakal siap jadi game changer di dunia pemrograman. Terus semangat belajar dan ngodingnya ya. Terima kasih banyak udah nyimak sampai habis. See you di video selanjutnya. Bye-bye.